Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di R Podcast atau Podcast. Podcastnya Rafael Kisnazura bersama saya Rafael Kisnazura yang akan memandu podcast Anda pada hari ini. Ya. Jadi saya ini adalah seorang single podcaster. Nanti kalau misalkan ada bintang tamu itu nanti sesuai dengan kemauan saya, nanti kita akan mencari bintang tamu yang inspiratif tentunya dan juga bisa menyerahkan mata hati dan mata batin para kaum muda yang ada di Indonesia dan khususnya yang subscribe channel ini. Dan juga saya ingin mengingatkan sebelum masuk ke videonya, Anda jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Lalu jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian jika video kita itu bermanfaat. Oke teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang persahabatan. Jadi mau tahu ceritanya seperti apa? Marilah ikuti video ini berikut. Marilah kita simak video berikut ini. Iya, justru yang unik dari persahabatan cewek yang paling unik adalah lu lagi deket sama siapa. Nah itu paling saya sering dengar gitu ya, percakapan tentang persahabatan tapi ditanya lu lagi deket sama siapa gitu kan. Nah itu kalau cewek. Kalau cowok nggak mungkin dong kayak gitu, nggak mungkin, pasti ditanya kita mau ngapain ya, ke mall yuk. Paling gitu kan teman-teman. Tapi juga kita nge-mall ngapain? Paling juga kita nggak belanja. Kan kita juga sebagai laki-laki juga nggak sebo dengan persahabatan dengan yang perempuan gitu kan kadang-kadang gitu. Dan kita juga bisa tahu batasan kita itu mau sampai kapan gitu loh. Dan saya memiliki punya prinsip tersendiri buat sahabat-sahabat saya adalah ketika kalian belum mampu untuk bermewah-mewahan, tidak usahlah untuk bermewah-mewahan. Arti kata gini, kalau kalian belum mampu ke mall, nggak usahlah kalian ke mall dulu. Artinya kalau kita masih ada kafe-kafe yang kecil-kecil yang masih harganya murah, kenapa kita nggak ke situ aja? Kenapa kita harus pergi ke mall? Kalau nggak ke mall berarti bukan sahabat yang baik, itu bukan teman-teman. Justru itulah sahabat yang mengerti dengan kondisi keuangan masing-masing orang tuh begitu gitu loh. Yuk ngapain sih kita ke mall, lebih baik kita nongkrong kayak di kafe, kayak di angkringan gitu, itu lebih baik. Dan juga uang yang kalian keluarkan juga nggak cukup banyak gitu loh, gitu teman-teman. Dan juga yang paling kadang gini ya teman-teman, kadang persahabatan itu bikin bosan, kadang pengen ganti yang lain. Tapi ya namanya kalau kita udah terikat dengan janji persahabatan, ya kita nggak boleh meninggalkan sahabat kita yang satu dan juga sahabat kita yang lainnya gitu. Misalkan kita nih di kerja nanti udah punya sahabatnya itu dekat banget, tapi kita walaupun itu masih istilahnya sahabat kedua lah, kita masih harus ingat dengan sahabat kita yang pertama. Jadi jangan sampai ada istilah kata kacang lupa kulitnya gitu loh. Jadi jangan sampai nih sahabat pertama kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin yang sangat menyakitkan buat kita, dan sampai dia nggak mau jadi sahabat kita lagi. Ya kata-kata seperti apa yang misalkan mereka keluarkan gitu ya, kamu mentang-mentang kamu udah punya sahabat baru di kerjaan, kita dilupakan gitu kan. Ya itu kalau udah seperti itu, kalau udah kalian harus segitu, artinya kita harus introspeksi diri teman-teman gitu loh. Jadi jangan kita terlalu asik dengan sahabat kedua kalau misalkan masih ada sahabat pertama yang lebih penting gitu teman-teman. Jangan sampai juga persahabatan kita itu gugur ataupun kandas hanya karena
karena miskomunikasi teman-teman. Hanya karena miskomunikasi, hanya karena kita tidak kontak-kontakan sampai akhirnya kita hilang kontak gitu loh. Jadi usahakan kita aktif terus dalam persahabatan, kita update terus sahabat kita bagaimana gitu kan. Terus kita bantu juga kalau misalkan sahabat kita butuh bantuan dari kita. Dan juga gunanya sahabat itu adalah terakhir ya teman-teman, gunanya sahabat itu adalah kita walaupun kita punya cerita masing-masing dan ada rahasianya, kita nggak boleh membocorkan kepada teman kita, kepada sahabat kita yang lain. Cukuplah sahabat kita ini yang hanya kita dan sahabat kita ini yang tahu gitu loh teman-teman. Dan dalam arti kata kita nggak boleh ngebocorin rahasianya mereka. Dan juga kita sebagai sahabat yang baik, kita harus bisa memendam rahasia mereka dan juga jangan sampai dikeluarkan. Kalaupun sampai dengan itu bukan rahasia lagi, ataupun kalaupun itu udah bukan rahasia umum lagi teman-teman gitu. Dan juga dalam persahabatan ini saya pengen sekali gitu ya, memiliki sahabat itu karena apa ya? Karena memiliki sahabat itu seru teman-teman. Seru, bisa diajak komunikasi, bisa diajak bercanda, dan juga bisa diajak traveling gitu loh teman-teman. Sukanya seperti itu. Kalaupun kita punya sahabat yang hobinya sama, ya kalau kita punya sahabat hobinya sama, misalkan gini, sahabat kita nih suka nggambar, terus kita suka nggambar juga, berarti kita memiliki satu frekuensi yang sama teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya sahabat tapi kita berbeda frekuensi gitu teman-teman. Ya gini ya teman-teman, misalkan teman kalian hobinya adalah menyanyi atau ngevlog, tapi kita tanya sahabat kita malah nggak ngerti ngevlog itu seperti apa gitu kan teman-teman. Dan juga ya usahakan juga kita juga harus berbeda-beda lah. Jadi kita nggak usah memaksakan dia harus sama dengan kita, kemudian dia harus hobi dengan kita. Nggak usah seperti itu, karena setiap orang juga hobinya berbeda-beda. Dan juga kalau kita kalau kita mau satu hobi dengan mereka adalah kita harus belajar gitu teman-teman. Jangan sampai kita dalam persahabatan itu memiliki suatu hal yang sangat sangat menyedihkan. Menyedihkannya itu apa? Kita nggak kontak-kontakan, terus hilang kontak, kemudian orang yang nggak tahu kemana. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, artinya teman-teman kalau memiliki sahabat, teman-teman harus sebagai sahabat yang setia. Ya, sahabat yang mau diajak susah gitu teman-teman. Ya, jangan mau sahabat itu yang mau diajak gampangnya doang, tapi sahabat itu juga harus mau diajak susah gitu. Misalkan sahabat kalian ada yang butuh bantuan dari kita, ya kita nggak usah seenaknya, nggak usah kita ini, tapi kita juga harus turut merasakan bagaimana ya cara kita dengan dananya terbatas kita bisa bantu sahabat kita yang membutuhkan itu gitu loh teman-teman. Dan di sini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan sebelum penutup adalah teman-teman, saya harapkan ketika teman-teman memiliki sahabat, teman-teman harus jangan punya perasaan untuk saling memiliki, dan juga jangan punya perasaan untuk untuk stalking dia dan segala macam, karena itu nantinya akan membuat dia tidak nyaman. Memang itu waktu itu pernah saya lakukan waktu pada saat masa kami mengawali persahabatan. Saya sempat seperti itu, cuman karena mendapatkan koreksi dari sahabat saya, dan akhirnya saya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Justru hal itu adalah membuat kita perlahan-lahan untuk merusak persahabatan kita, untuk merusak pertemanan kita, dan juga kita bisa merusak citra kedekatan kita gitu teman-teman dengan sahabat. Jadi
usahakan teman-teman juga membina persahabatan teman-teman dengan baik gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman apa ya namanya, nggak usah stalking, nggak usah menanyakan hal-hal yang privasi gitu ya, kecuali kalau memang dia mau menceritakan sebuah hal yang bersifatnya rahasia. Teman-teman juga harus menjaga rahasia si teman-temannya itu atau mereka itu gitu teman-teman. Jangan sampai teman-teman membocorkan kepada teman-teman yang lain gitu loh. Misalkan si ini punya rahasia, mau tahu nggak rahasianya apa? Jangan kayak gitu teman-teman, karena itu bisa perlahan-lahan bisa merusak persahabatan teman-teman. Kalau bisa jadikan sahabat, kalau kita punya sahabat, jadilah silaturahmi persahabatan kita dengan baik. Artinya gini teman-teman, kalau kita memiliki sahabat, kita harus saling menjalin silaturahmi antara sahabat yang lain, misalkan ke rumah sahabat satu dengan ke rumah sahabat yang lainnya. Kemudian kita membuat masakan biar tidak merepotkan. Misalkan kita ingin bersilaturahmi ke rumahnya si A, nah kita harus membuat rumahnya si A ini tidak merepotkan dengan kedatangan atau dengan kehadiran kita gitu teman-teman. Artinya kita dari rumah sudah memberikan preparation, ya kita udah masak, jadi kita nggak merepotkan keluarga si A gitu loh, sebagai sebagai sahabat kita gitu loh ya. Syukur-syukur kalau misalkan mau direpotin gitu rumahnya, tapi jangan sampai ya, kita jangan sampai memberatkan penghuni dari rumah si sahabat kita itu gitu loh ya. Otomatis kita dari rumah harus mempersiapkan, kita telepon nih, bro kita mau ke rumah si An, kira-kira biar kita ngerepotin orang tuanya kita masak apa ya. Nah itu harus didiskusikan dengan sahabat kalian yang lain gitu loh. Misalkan mau Indomie aja gitu, atau mau Samyang aja gitu, nggak apa-apa gitu kan. Kecuali kalau misalkan mau makanan berat nih kayak misalkan nasi goreng, ya otomatis kan kita harus cari nih rumah siapa yang mau ngebuat nasi goreng gitu kan. Dan kalian juga harus bantu gitu loh. Jangan sampai kalian nyantai, jangan sampai kalian maunya terima beres, tapi kalian juga harus ikuti prosesnya itu sampai habis, sampai dengan pengemasan, sampai ke rumah sahabat kalian yang A itu teman-teman. Jadi jangan sampai si B gitu ya, kita mau ke rumah si A tapi si B ini malah nyantai, malah mau terima beres, malah nanyain progresnya sampai mana, terus kasih enggak gitu. Jadi kita harus bantu dan juga bisa menghargai semua prosesnya agar buah tangan itu bisa sampai ke rumah sahabat kita itu. Dan apabila sahabat kita sakit dan juga masuk ke rumah sakit, ya otomatis kita jenguk lah sebagai sahabat yang baik. Kalau misalkan masih di era pandemi, ya video call lah dengan sahabat kalian gitu loh, nanyakan bagaimana keadaannya dan apa yang bisa kami bantu gitu kan teman-teman. Dan juga kalau kalian pengen ke rumahnya, ya tunggu kalian dia sembuh dulu gitu kan, karena rumah sakit kan juga pusatnya rawan COVID juga teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sakit di era pandemi, ya istilahnya teman-teman harus sebelum ke rumahnya teman-teman harus menjalankan protokol kesehatan dengan cara teman-teman swab dulu atau teman-teman apa dulu, dan supaya bisa memberikan rasa aman kepada sahabat kalian yang sakit gitu, dan juga memberikan rasa aman kepada keluarga yang teman-teman jenguk gitu teman-teman. Dan yang terakhir sebagai penutup, jangan sampai teman-teman merepotkan ya. Teman-teman mau jenguk teman kalian yang sakit, tapi kalian malah merepotkan si tuan rumah yang kalian jenguk gitu. Jadi jangan sampai ya. Kalau bisa kayak saya nih, waktu saya sakit, waktu saya SM2 itu kan karena sekelas gitu ya teman-teman, karena teman sekelas, supaya nggak ngerepotin, ini guru udah nge-WA ke saya, Rafael makanan kesukaan kamu apa, misalkan ini
ya udah nanti kalau udah nyampe makanannya dikasih ke saya gitu loh. Dan ya kita jangan memanfaatkan momen gitu ya teman-teman. Jangan memanfaatkan momen, ya kalau sakit ya sakit beneran, jangan dibilang sakitnya itu bercanda ya. Jangan sampai nanti kena bala gitu ya teman-teman. Tiba-tiba sakitnya bohongan dikasih sakit yang beneran, akhirnya sahabat kalian apa? Gak percaya lagi gitu teman-teman. Nah itu jangan sampai mengubah kepercayaan teman kalian untuk mempercayai kalau kalian itu sakit betulan atau bohongan gitu teman-teman. Ya sebagai pelajaran aja sih bagi kita, dan juga kita di sini juga merefleksikan bersama. Siapa tahu ada orang-orang yang menonton video ini yang setipikal seperti itu. Ya itulah pesan saya. Ya jangan sampai kita lupa kacang dengan kulitnya. Otomatis kita harus menjalin silaturahim, menjalin persahabatan kita itu dengan baik. Ya jangan sampai kita merepotkan si tuan rumah yang akan kita jenguk itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di segmen podcast Talks ini bisa memberikan manfaat yang lebih buat teman-teman, dan juga bisa menggali hikmah bersama, dan dapat mengambil dari sisi positif, dari sisi persahabatan. Dan juga saya ingin mengingatkan kalian, jangan memanfaatkan sahabat kalian ya karena hanya kepentingan pribadi gitu ya teman-teman. Jangan, kalau bisa itu kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Kalau misalkan ada sama-sama dari kita yang butuh, ya kita bantu gitu ya teman-teman. Ya itu aja mungkin video yang bisa Rafael sampaikan di segmen podcast Air Education atau segmen Air Podcast ya. Segmen Air Podcast kurang lebihnya mohon maaf gitu ya teman-teman. Dan ya saya doakan semoga teman-teman bisa mempertahankan persahabatan teman-teman nanti hingga kuliah, hingga kerja, dan awet hingga kapanpun, dan mungkin sampai maut memisahkan. Dan juga sampai ketemu di segmen Air Talks Podcast minggu depan. Insya Allah kita akan mengulas lagi kita akan mengulas lagi apa sih prinsip-prinsip yang paling penting. Saya masih memikirkan ini konsepnya ini untuk yang Talks podcast episode ini. Saya memikirkan udah dari 2 minggu yang lalu gitu ya teman-teman. Jadi udah sembarangan saya bikin konsep hanya sekedar ini, tapi ini saya memikirkan bukan sehari 2 hari, tapi 2 minggu teman-teman untuk memikirkan podcast seperti ini. Dan itu aja mungkin saya ingin memberikan pesan kepada Anda, jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Mungkin di kolom komentar ada yang komen kalian, bukan subscribe tapi subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu di podcast Air Talks dan juga Air Education minggu depan. Insyaallah kita akan mengedukasi tentang minggu depan itu akan ada keluar segmen Air Education atau podcast Air Education tentang pembelajaran tatap muka itu ya teman-teman. Ini akan kita pelajari, dan juga kita akan mengkaji dari segi prokesnya seperti apa, dan juga bagaimana peraturan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu sendiri. Itu aja, nanti kita akan bahas selebihnya di segmen Air Education atau podcast Air Education. Sampai ketemu di podcast Air Talks minggu ini, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, saya ucapkan Rafael Nazarov mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga ada kesalahan dalam penyampaian pendapat. Ini hanya pendapat saya pribadi. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain bisa taruh komennya di bawah, dan jangan lupa untuk
saksikan segmen-segmen podcast saya minggu depan dan juga podcast saya yang lain tentunya. Itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.